Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membuat video mengenai edukasi pada anak dengan penyakit epilepsi. Di sini saya Dr. De Francisco dan rekan saya Deburan Vanessa. Saya G. Felicia. Saya Vira Sonata. Selamat menyaksikan. Epilepsi merupakan gangguan pada otak yang ditandai dengan kejang berulang sehingga aktivitas listrik tidak dapat bekerja secara normal di otak. Epilepsi bukan merupakan penyakit menular, bukan merupakan penyakit gaib, dan bukan merupakan penyakit kutukan. Dengan pengobatan yang tepat serta dukungan keluarga, anak dengan penyakit epilepsi dapat tumbuh, berkembang, sehingga dapat bermain dengan anak seusianya. Penyakit epilepsi pada anak sangat beragam. Kondisi ini disebabkan oleh kelainan pada otak, cedera kepala, infeksi pada otak seperti meningitis, riwayat kekurangan oksigen pada saat lahir, kelainan genetik, serta penyebab yang belum dapat diketahui secara pasti. Gejala epilepsi pada anak. Gejala epilepsi pada sebagian anak tidak selalu berupa kejang hebat. Pada sebagian anak, gejala epilepsi berupa yang pertama, tubuh menjadi kaku, yang kedua, tangan dan kaki menghentak, yang ketiga, mata mendelik, yang keempat, mulut berbusa, dan tidak sadar diri. Pertolongan pertama saat anak mengalami epilepsi. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Yang ketiga, baringkan posisi anak pada tempat yang aman dan posisikan tubuhnya miring. Yang ketiga, hindari benda tajam atau keras pada sekitar anak agar tidak terjadi cedera. Dan yang keempat, longgarkan pakaian anak, terutama pada bagian leher. Kemudian, yang kelima, catat waktu anak pertama kali mengalami kejang. Kemudian, jika epilepsi terjadi lebih dari 5 menit, maka segera bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat. Hal yang tidak boleh lakukan saat mengalami kejang adalah memasukkan sendok, kain, jari, maupun benda-benda asing ke dalam mulut anak. Saat anak mengalami kejang, sebagai orang tua atau yang terdekat melihatnya, jangan menahan kejang pada anak karena dapat mengalami cedera tulang maupun otot. Setelah kejang berhenti, biarkan anak istirahat untuk mengembalikan kesadarannya kembali. Segera bawa anak ke rumah sakit apabila anak mengalami kejang lebih dari 5 menit. Dan anak mengalami kejang berulang, diantaranya anak kesulitan bernapas, terjadi cedera saat kejang, atau pertama kali saat kejang. Pengobatan epilepsi bertujuan untuk menuruni frekuensi kejang pada anak dan mengatasi kejang pada anak. Dengan meminum obat anti-epilepsi yang rutin sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh dokter dan tidak boleh dihentikan tanpa anjuran dari dokter. Lalu, saat di rumah, orang tua juga berperan penting untuk pengobatan pada anak. Yang pertama, orang tua harus memastikan anak meminum obat rutin sesuai dengan jadwal. Yang kedua, orang tua harus memastikan istirahat anak cukup dan menghindari kelelahan pada anak. Yang ketiga, apabila terjadi demam, orang tua harus mengatasi demam tersebut. Yang keempat, orang tua harus memberikan makanan yang bergizi seimbang kepada anak. Dan yang kelima, orang tua harus mengantar anak kontrol pada dokter sesuai dengan jadwalnya. Lalu orang tua juga harus memberi dukungan emosional kepada anak agar anak tersebut tidak merasa dikucilkan, percaya diri, dan agar kualitas hidup anak tersebut jadi baik. Demikian edukasi mengenai epilepsi pada anak. Semoga informasi yang kelompok kami sampaikan dapat menambah pengetahuan sehingga mampu dapat memberi pertolongan pertama secara tepat dan memberi dukungan kepada anak dengan penyakit epilepsi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sekian video edukasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.